Pada tanggal 11 September tahun 2001, dunia menyaksikan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah dunia modern, yaitu runtuhnya gedung WTC yang diakibatkan oleh ditabraknya dua pesawat. Dan di sisi lain, Pentagon juga ditabrak oleh pesawat. Tapi di balik kejadian ini, banyak pertanyaan maupun teori yang belum terjawab hingga saat ini, sehingga menimbulkan teori-teori konspirasi di kalangan masyarakat. Apakah ini murni aksi terorisme atau ada pihak lain di balik layar yang memegang kendali kondisi ini? Dalam video kali ini, kita akan mencoba menyelami teori-teori konspirasi seputar 9/11 atau kejadian tabrakan gedung WTC ini, dan mencoba mengungkap misteri-misteri di balik kejadian tersebut. Bersiaplah untuk mengeksplorasi sisi gelap dari peristiwa yang telah mengubah dunia ini. So, let's get the ball rolling. World Trade Center atau yang disingkat dengan WTC adalah bangunan populer yang berada di Amerika Serikat, tepatnya di New York. Saya kutip dari 911memorial.org, menara ini dibuka pada tahun 1970-an yang dikenal dengan sebagai objek wisata dan sekaligus pusat perdagangan kota New York. Oke, komplek WTC ini memiliki 7 bangunan utama. 2 diantaranya adalah menara kembar yang menjadi menara tertinggi di New York pada saat itu. Kedua menara tersebut diberi nama dengan Menara Utara dan Menara Selatan. Untuk Menara Utara adalah WTC 1 dan Menara Selatan adalah WTC 2. Menara Utara itu memiliki tinggi sekitar 417 meter, sedangkan Menara Selatan itu tingginya sekitar 415 meter. Kompleks bangunan WTC dibangun di atas lahan seluas 10 juta hektar, yang terdiri atas 1.240.000 meter square ruang kantor, dan dapat menampung hingga 50.000 pekerja dari 200.000 pengunjung setiap hari. Pada pukul 8:46 pagi, sebuah pesawat American Airlines dengan membawa orang 92 orang di dalamnya menabrak WTC 1. Dan 18 menit kemudian, atau sekitar pukul 9:03 waktu setempat, United Airlines yang berjenis Boeing yang di dalamnya ada sekitar 65 orang menabrak WTC 2. Menara pusat bisnis global Amerika tersebut pun runtuh dan menewaskan hingga ribuan orang. Pada saat yang sama, pusat pertahanan Amerika atau Pentagon juga diserang oleh pesawat atau ditabrak oleh pesawat yang berjenis American Airlines Flight 77. Di dalam pesawat tersebut berisi sekitar 64 orang. Sementara itu, pesawat United Airlines Flight 93 yang membawa sekitar 44 orang di dalamnya yang jatuh di area Pennsylvania, Amerika Serikat setelah penumpang berusaha merebut kembali kendali dari para pembajak. Nah, akibat dari tragedi ini, hampir 3.000 orang meninggal dunia dan sekitar 6.000-an orang luka-luka. Angka ini sudah termasuk penumpang dan awak dari 4 pesawat tersebut. Akibat dari kejadian ini atau serangan ini, berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh intelijen Amerika Serikat, bahwa Osama bin Laden dan kelompok Al-Qaeda lah yang harus bertanggung jawab atas kejadian 9/11 ini. Karena alasan tersebutlah, kira-kira pada tanggal 7 Oktober tahun 2001, Amerika menginvasi Afghanistan. Tujuannya sudah pasti, mereka ingin memburu Osama bin Laden dan menghancurkan jaringan Al-Qaeda. Dan dalam waktu 2 bulan, Al-Qaeda berhasil digulingkan. Tapi konfliknya tetap berlanjut hingga 2 dekade. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Tapi beberapa orang percaya bahwa serangan ini kayaknya bukan murni serangan dari teroris aja. Sepertinya ada sesuatu yang lain di balik layar. Oleh sebab itu, timbullah teori-teori konspirasi dari kejadian ini. Oke, yang pertama kita mulai dengan teori yang paling populer ataupun paling terkenal, yang dinamai dengan inside job. Think about that. And the theory is
that it was fire that caused the steel columns to weaken, and that's what brought the building down. Well, first of all, steel frame high-rise buildings have never come down because of fire. Nah, kejadian ini dipercayai oleh beberapa tokoh kalau kejadian ini itu tidak murni dilakukan oleh teroris. Pasti ada campur tangan dari pemerintahan atau operasi Amerika Serikat itu sendiri. Salah satu tokoh yang paling terkenal yang mempopulerkan teori inside job ini adalah David Ray Griffin. Griffin adalah salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan 9/11 Truth. Selain itu, film dokumenter besutan dari Dylan Avery yang berjudul Loose Change yang pertama kali dirilis pada tahun 2005 juga memainkan peran penting dalam mempopulerkan teori konspirasi ini. Nah, pendukung teori inside job ini mengklaim bahwa serangan terhadap gedung WTC dan Pentagon itu tidak murni aksi dari terorisme ataupun jaringan Al-Qaeda, melainkan serangan ini itu melibatkan orang dalam atau orang pemerintahan Amerika Serikat itu sendiri. Nah, para pendukung teori ini juga berpendapat bahwa pemerintahan Amerika terlihat seperti membiarkan kejadian ini dengan sengaja, atau bahkan mereka ikut memfasilitasi serangan ini dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan publik bagi kebijakan perang di Timur Tengah. Belum lagi ditemui beberapa kejanggalan-kejanggalan pada saat runtuhnya gedung-gedung tersebut. Jadi, pendukung teori ini percaya bahwa runtuhnya WTC ataupun gedung-gedung pencakar langit ini disebabkan oleh pembongkaran terencana, bukan cuman karena ditabrak oleh pesawat. Alasannya adalah karena proses runtuhnya gedung ini mirip dengan control demolition atau pembongkaran terkontrol. Karena proses runtuhnya gedung ini terjadi begitu cepat dan sebelum gedung itu runtuh terdengar suara ledakan. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa di dalam gedung tersebut sudah dipasang alat peledak. Sekarang kita beralih ke WTC 7. Sekitar 7 jam setelah runtuhnya gedung WTC 1 dan WTC 2, gedung WTC 7 pun ikut runtuh. Sekitar jam 5.20 waktu setempat. Gedung pencakar langit dengan tinggi sekitar 47 lantai ini pun yang berada di dekat menara kembar ini ikut runtuh setelah 2 menara kembar tersebut runtuh. Gedung pencakar langit dengan tinggi 47 lantai ini pun telah menarik banyak teori konspirasi. FYI teman-teman, gedung WTC 7 ini adalah gedung CIA atau Departemen Pertahanan ataupun Manajemen Darurat Amerika Serikat. Gedung ini runtuh sendiri tanpa ditabrak oleh pesawat. Nah, pada penasaran kan? Kenapa gedung WTC 7 ini dapat menarik banyak teori konspirasi? Pasalnya, gedung ini tuh sebenarnya tidak ditargetkan secara khusus. Atau bisa dibilang gedung WTC 7 ini tidak pernah kena tabrakan pesawat. Dia hanya kena puing-puing dari runtuhan 2 menara tersebut. Tapi, gedung ini ikut runtuh. Dan proses runtuhnya sama seperti yang kita bahas di gedung-gedung sebelumnya. Yaitu seperti proses demolition control atau control demolition, ya, atau pembongkaran secara terkontrol. The starting point in science is observation. What you are seeing here is what happened to the North Tower of the World Trade Center. Nah, kenapa teori ini itu bisa muncul? Karena menurut beberapa saksi mata, mereka mendengar sebuah ledakan sebelum terjadi runtuhnya gedung-gedung tersebut. Suara ledakan itu ditafsir oleh mereka atau saksi mata ini sama seperti suara peledak ataupun bom. Namun, teori-teori inside job ini sudah dibantah oleh pemerintahan Amerika Serikat itu sendiri. Pada tahun 2008, sebuah investigasi panjang selama 3 tahun oleh National Institute of Standard Technology, mereka menyimpulkan bahwa akibat dari runtuhnya gedung WTC 7 ini disebabkan oleh kebakaran yang intens dan tidak terkontrol. Nah, kebakaran pun terjadi selama 7 jam. Nah, akibat dari puing-puing menara WTC 1 hingga menyebabkan WTC 7 juga ikut ambruk. Seperti itu teori oleh Institute of Standard and Technology. Belum lagi, sistem air hidran itu juga rusak pada saat tersebut.
dan tidak ditemukan bukti-bukti bahwa ada bahan peledak di dalam gedung WTC-7 tersebut. Artinya, gedung WTC-7 ini adalah menara pertama yang runtuh yang diakibatkan oleh kebakaran. Oke, sekarang kita beralih ke Pentagon. Just to the north of your town. Just give that. Yeah, stop all departures. Stop all. Yeah, went in the Pentagon. Looks like it went in the Pentagon. Nah, di hari yang sama, Pentagon juga ditabrak oleh pesawat America Airlines Flight 77. Kejadian tabrakan pesawat di Pentagon ini juga tidak luput dari teori konspirasi. Pasalnya, klaim dari teori ini, kerusakan pada Pentagon atau lubang tabrakan dari Pentagon itu tidak sesuai dengan ukuran pesawat. Jadi ibaratnya pesawatnya itu lebih besar, ukurannya lebih kecil. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa Pentagon itu diserang dengan rudal, bukan serangan dari pesawat American Airlines tersebut. Namun, teori ini pun telah dibantah oleh American Society of Civil Engineers. Nah, mereka mengatakan bahwa lubang yang terjadi pada Pentagon itu akibat dari serpihan dari sayap pesawat Boeing tersebut. Nah, bukti-bukti ini didukung dengan video-video maupun foto-foto yang telah dilaporkan secara resmi. Belum lagi, jenazah dan awak penumpang pun telah dilakukan pengecekan DNA dan itu cocok. Dan ditambah juga ada saksi mata yang melihat pesawat tersebut menabrak Pentagon. Total korban yang meninggal di Pentagon itu sekitar 125 orang. Ya, walaupun bukti foto dan video tersebut juga tetap dibantah oleh teori konspirasi ini. Mereka menyebutkan bahwa video-video yang telah ditampilkan itu seperti manipulatif ataupun tidak sesuai dengan teori-teori fisika. Ya, kalau gini ya nggak selesai-selesai sih. Teori bantah, teori dibantah. Ya, menurut teman-teman gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Teori konspirasi berikutnya adalah NORAD dan kecepatan respon militer Amerika Serikat. Para pendukung teori konspirasi ini berpendapat bahwa pada hari kejadian, North American Aerospace Defense Command atau yang disingkat dengan NORAD, pada hari kejadian, NORAD terlambat merespon pesawat-pesawat yang telah dibajak ini. Beberapa pendukung teori konspirasi berpendapat bahwa NORAD sengaja memperlambat respon mereka. Belum lagi, di saat yang bersamaan, sedang dilakukannya latihan militer, sehingga membuat kebingungan antara latihan ataupun kejadian yang sebenarnya, sehingga memperlambat respon pada kejadian yang benar-benar sedang terjadi. Belum lagi, mereka mengklaim bahwa beberapa nama pembajak tidak muncul di manifest ataupun nama list up yang naik ke pesawat tersebut, sehingga itu menimbulkan kebingungan dan memperbesar teori-teori konspirasi yang lain. Nah, penasaran, apa sih motivasi dari teori konspirasi inside job ini? Salah satu motivasi yang sering diajukan bahwa serangan 9/11 ini memberikan alasan bagi Amerika Serikat untuk menginvasi Afghanistan dan juga Irak. Nah, 9/11 inilah menjadi pembenaran untuk mereka terhadap invasi ini. Pemerintahan Amerika akan mendapatkan dukungan publik dan juga politik untuk melakukan aksi militernya ke negara Afghanistan dan juga Irak. Kalau nggak ada kejadian ini, nggak mungkin. Apa alasan mereka untuk menginvasi negara tersebut? Kalau ini kan alasannya untuk mencari Osama bin Laden ataupun jaringan terorisme Al-Qaeda. Seperti itu teori konspirasinya. Namun, semua teori-teori konspirasi yang bermunculan, baik itu populer maupun tidak populer, ditanggapi secara resmi oleh pemerintahan Amerika Serikat. Yang pertama, laporan resmi dari pemerintahan Amerika Serikat melalui National Institute of Standard and Technology bahwa setelah melakukan analisis mendalam, akibat runtuhnya menara kembar WTC-1 dan WTC-2, termasuk juga WTC-7, itu diakibatkan oleh tabrakan pesawat dan kebakaran terus-menerus secara konsisten yang mengakibatkan kerusakan pada struktural bangunan tersebut. Kemudian, 2 bulan setelah serangan, Presiden pada waktu itu yaitu George Bush mendesak PBB untuk tidak pernah mentolerir teori-teori konspirasi yang keterlaluan. Nah, pada pertengahan tahun 2000-an, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sampai membuat website untuk menjawab teori-teori konspirasi yang telah beredar.
Nah, halaman website ini juga berisi tentang penjelasan, laporan resmi, serta bukti-bukti yang telah dilakukan analisa yang sebelumnya. Tentu saja, semua teori konspirasi ini mempunyai pendukung maupun penentang. Banyak ahli telah membantah klaim-klaim ini, baik itu secara ilmiah maupun investigasi resmi. Namun, teori konspirasi tetaplah menjadi bagian dari wacana publik atas ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah ataupun narasi resmi yang mereka lontarkan. Terlepas dari teori konspirasi, peristiwa 9/11 tetap menjadi sejarah yang memilukan dan telah mengubah dunia. Apapun yang Anda percayai, apakah benar ada yang tersembunyi di balik layar ataupun tidak, yang jelas, tragedi ini telah mengubah dunia dan membawa dampak yang kita rasakan hingga hari ini. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan saling terhubung. Tindakan satu kelompok ataupun individu dapat mempengaruhi hingga ke global. Dengan mengambil nilai-nilai dari tragedi ini, kita dapat berupaya menciptakan dunia yang lebih damai, aman, dan penuh pengertian. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa memberikan pendapat kamu di kolom komentar. Dan tetap kritis terhadap semua informasi yang kamu terima. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and see you in the next video.